rencana kita observasi di kelasnya panjenengan. Kemudian nanti berjalan dengan baik dan lancar ya. Jadi sebelum observasi masuk di kelas, saya ingin ngobrol beberapa ini tentang yang pertama, tujuan pembelajaran nanti itu apa? Jadi untuk kelas 7B saat ini memasuki elemen pendidikan mereka. Dengan pembelajaran diharapkan peserta didik mampu mengetahui, memahami keanekaragaman mengenai gender, suku, agama, ras, dan antar golongan, sehingga kita sudah paham bisa melakukan. Terus area materinya kira-kira nanti tentang apa ini? Area pengenalan materi tentang pengetahuan keberagaman tadi melalui lingkungan sekitar seperti apa. Ini strategi yang mau dipakai antara mungkin nanti untuk mencapai materi itu kira-kira seperti apa? Sama lagi menggunakan pengalaman kognitivisme sehingga anak sudah bisa mengenal keanekaragaman itu melalui presentasi ya. Yang nantinya presentasi itu ditanggapi oleh beragam juga sehingga bisa memulai dari presentasi itu menerima pandangan hal yang berbeda dari teman yang lain sehingga kedepannya bisa memaklumi keberagaman itu memang benar. Jadi presentasi per kelompok nanti gantian yang kelompok lain menanggapi gitu ya. Menanggapi serta memberikan penilaian yang dipresentasikan oleh temannya. Jadi seperti itu ya Pak Rozia, alhamdulillah. Mudah-mudahan nanti berjalan dengan baik Pak Rozia. Jadi saya mohon izin nanti saya masuk ke kelas, saya akan posisi mungkin di belakang, cuma ngamati saja, observasi saja ya pembelajarannya. Jadi terima kasih, mudah-mudahan nanti pembelajarannya lancar. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, silakan duduk dulu, Benji. Baik, hari ini disampaikan dulu Tanya ada yang spesial ya, yaitu Pak Rizky masuk ke kelas kita mengetahui pembelajaran di kelas 7B saja. Jadi kita nanti untuk presentasi seperti biasa, kita lanjutkan kelompok sebelumnya yang belum presentasi, nanti maju ke depan presentasi seperti biasa. Itu ya. Oke. Bisa disiapkan dulu mulai dari sekarang. Dari kamu berdua dulu ya berarti ya? Iya. Akan disiapkan dulu perangkatnya. Boleh dikirim ke dapurnya ya? Coba. Kayak Andre minta tolong ambilin HP-nya. Mau pinjam ini, pinjam tadi. Iya. Oke, untuk memudahkan kita duduknya sesuai dengan kelompoknya ya. Jadi kelompok 1 di depan, ini kelompok 2 di belakang ya. Maaf, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 dan satu kelompok yang masuk di depan. Ketika kelompok 1, kelompok 2 masuk di depan, kelompok ini, kelompok 5 di meja sebelah sini. Itu ya. Oke. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Nah, kelompok 5 karena kelompok 2 masuk ke depan di sini. Nanti menempati depannya kelompok 2. Paham ya? Ya. Oke. Silakan yang kelompok 1 sudah siap dulu. Santai dong. Tapi darahnya saja ya. Identitas dulu. Tasnya harus dibuka. Kita bawa. Kelompok 5 pindah ke tempatnya kelompok 2. Karena kelompok
kantor. Pemeriksaan mental. Itu coba didengarkan. Karena satu bab di semester 2 itu ada di LKS semester 1 ya. Jadi untuk bab 4 ini pakai LKS semester 1. Ya. Di situ ada soal yang bisa dikerjakan sebagai latihan pemahaman kamu sampai di mana. Jadi di situ mulai dari halaman 38 terus saja biar nanti ada. Halaman 38, halaman 39, sama halaman 41. Ini A dan C, A dan C, yang ini yang saja. Ini sebagai latihan ya. Saya mulai dikerjakan jika ada pertanyaan yang nggak paham silakan menanyakan ya. Ya, Pak. Oh iya, berarti kabel lolosnya rusak ya. Berarti ketua kelas ada dua. Mana coba? Beneran juga ada. Bilang ini ke kelas atau ke sarpras ya. Boleh di buku tulis itu lembar kertas. Sudah dibenerin, pasti nggak bisa. Sudah dibenerin. Nggak bisa, pasti nggak bisa. Ini tadi pinjam. Bilang lagi. Kabel lolor yang rusak. Oke, diperhatikan dulu. Oke, sudah. Oke. Semua. Oke, rumusnya masih sama seperti presentasi sebelumnya, ya. Jadi nanti akan dinilai oleh kelompok yang tidak berpresentasi. Saya panggil kelompok 1. Ini lembar belanjanya. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Oke, yang sudah duduk dulu. Yang presentasi kelompok 2 ditentukan oleh kelompok sebelumnya, sama seperti di pertemuan yang lalu. Silakan kelompok 1 pilih ya. Silakan kelompok 1 pilih yang akan presentasi siapa. Dari kelompok 2. Kelompok 2 itu ada Tuhan, ada Jason, Kendra, Bisnya nggak masuk ya? Azam, Tama sama Darren. Yang dipilih siapa? 2 orang ke depan? Tama sama siapa tadi Pak? Oke, Burhan, terus Jason, Kendra, Krishna yang masuk, Azam, Pratama, sama Darren. Ya itu Darren sama? Tama sama Tadi Darren. oh ya Jarel sama Darren sama? Burhan. Ya sama Burhan. Oke, silakan maju ke depan. Darren sama Burhan. Yang lain silakan diperhatikan ya. Nanti mengerjakannya bisa jalan setelah presentasi. Jika ada pertanyaan nanti silakan ditanyakan. Oke.
Tema dari kelompok 2 adalah keberagaman gender. Yang lain diperhatikan. Ini audionya sudah bisa dicoba. Jadi dicoba ya. Seperti alat kelamin, hormon serta kromosom. Sementara itu, sudah banyak perempuan yang berpenipu. Di full screen. Oke. Bisa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diperhatikan teman-teman semuanya. Kami dari mulai menyampaikan kantor yang diberikan oleh masyarakat pada individu menjalankan jenis kelamin. Ini berdasarkan keputusan nilai dan harapan terkait dengan laki-laki, pria, dan perempuan. ciri-ciri gender. Satu, ciri Bisa lebih fokus hadap ke depan dalam penyampaiannya biar tersampaikan. satu gender maskulin atau laki-laki. Ciri-ciri dominan, percaya diri, dan independen. Contoh, persepsi bahwa perasaan tertentu lebih cocok untuk pria. 2. Gender feminin atau perempuan. Ciri-ciri penyayang, kooperatif, peka. Contoh, harapan perempuan untuk menuntut tanggung jawab rumah tangga. Saat ini sudah banyak perempuan yang berpendidikan dan bekerja, sepertinya mereka sudah maju. Tetapi tahukah Anda bahwa di seluruh dunia rata-rata perempuan hanya mendapat 70% dari rata-rata gaji laki-laki? Saat ini juga banyak perempuan yang bekerja di pemerintahan, parlemen, perusahaan hingga partai politik. Tapi tahukah Anda bahwa hampir semua dari mereka itu tidak duduk di posisi pengambil keputusan? Maka melihat kenyataan ini, benarkah telah terwujud kesetaraan gender di antara perempuan dan laki-laki? Jawabnya adalah belum. Lalu mengapa masih ada kesenjangan? Kesetaraan gender tidak bisa diwujudkan hanya dengan membuka kesempatan bagi perempuan. Masalah yang menghambat yang pelik dan mendasar. Ini menyangkut cara pandang dan pola pikir. Istilah gender sendiri diciptakan untuk membedakannya dari jenis kelamin secara biologis. Jenis kelamin mengacu pada kriteria fisiologis dan biologis seperti alat kelamin, hormon, serta kromosom.
Sementara itu, gender mengacu pada konstruksi sosial atas peran, perilaku, aktivitas, serta atribut yang ditentukan masyarakat dan dianggap tepat untuk jenis kelamin tertentu. Nah, dalam masyarakat patriarki, gender secara tradisional digambarkan sebagai sesuatu yang berganda dan polar. Tingkah laku dan kepatutan ditandai sebagai yang khas laki-laki dan yang khas perempuan. Ada pemisahan dan pengutuban. Dalam masyarakat patriarki, laki-laki ada di posisi atas, memimpin, mengambil keputusan. Sementara itu, perempuan di bawah mengikuti apa yang telah diatur. Di dunia kerja, laki-laki adalah bos dan perempuan sekretaris. Ketika laki-laki menjadi pilot, perempuan sebatas menjadi pramugari. Posisi hierarki terutama terjadi di rumah tangga. Laki-laki ada di depan sebagai kepala keluarga, sementara perempuan di belakang. Gambaran kita tentang perempuan dan laki-laki serta apa yang seharusnya mereka lakukan adalah produk dari pandangan masyarakat di mana kita tinggal. Di sini terjadi proses yang dinamakan sebagai doing gender atau melakukan gender. Kita melakukan gender ketika menempatkan jenis kelamin sebagai dasar dan pembeda. Saat bayi lahir, hal pertama yang dilakukan dokter adalah melihat alat kelaminnya. Tindakan ini tidak ada hubungan dengan kepentingan medis, melainkan bagian dari doing gender tadi. Setelah bayi diklasifikasi, giliran orang tua melakukan doing gender. Mereka mengidentikan bayi dengan warna-warna gender. Apa yang disebut normal adalah bayi perempuan memakai baju pink dan bayi laki-laki biru. Warna menjadi simbol sekaligus pembeda. Setiap individu selalu doing gender. Mereka selalu melakukan atau menyimpang dari performa yang diterima secara sosial atas stereotip-stereotip. Dengan melakukan gender, kita memperkuat keyakinan bahwa hanya ada dua kategori gender yang saling berlawanan dan pada dasarnya berbeda. Kita terus-menerus dievaluasi oleh orang lain dengan menggunakan parameter gender. Karena itu gender dikatakan omnirelevan, yang berarti orang selalu menilai perilaku kita untuk menjadi baik laki-laki atau perempuan. Dalam interaksi individual, masyarakat belajar apa yang diharapkan, melihat apa yang diharapkan, serta bertindak dan beraksi dengan cara yang diharapkan. Dengan demikian, secara serempak kita dikonstruksi dan dipertahankan atas perintah gender. Stereotip tentang kekhasan laki-laki dan perempuan yang berbuat yang muncul di media, berita, materi pendidikan, dan sebagainya. Laki-laki harus memerankan hal-hal yang maskulin. Untuk kelas papan, laki-laki ideal adalah seorang bos, bekerja di kantor, memiliki rumah, mobil, istri, dan 2 anak. Persis di iklan-iklan. Sementara bagi perempuan, mereka harus memerankan hal-hal yang feminim, seperti melayani anak-anak dan suami, menjadi ibu rumah tangga, menjadi cantik. Ini juga persis dengan gambaran dalam iklan-iklan produk rumah tangga, semisal sabun cuci, bumbu masak, alat pembersih rumah tangga, hingga iklan kosmetik. Feminitas dan maskulinitas sebetulnya adalah majemuk, banyak bentuknya. Apa yang didefinisikan sebagai perbedaan antara maskulin dan feminin ditentukan oleh faktor-faktor seperti etnis, agama, kelas, budaya bangsa, orientasi seksual, serta berbagai faktor sosial lainnya. Apa yang dimaknai sebagai maskulinitas dan feminitas dinilai oleh kultur yang berbeda. Ekspresi serta peran maskulin dan feminin sesungguhnya merugikan semua pihak, baik laki-laki, perempuan, dan juga anak-anak. Hidup kita menjadi dibelenggu keharusan-keharusan, tuntutan-tuntutan, dan bukan atas dasar kebebasan dan ekspresi pribadi. Kenyataan juga menunjukkan sifat laki-laki dan perempuan tidak berada pada dua kutub yang berseberangan. Ada gradasi, pencampuran, dan juga variasi. Kehadiran kelompok transgender dan interseksual misalnya adalah realitas yang ada di masyarakat dan tidak dapat diakomodasi cara pandang patriarki. Proses melakukan gender termasuk hubungannya dengan subordinasi perempuan telah mencengkeram kuat, dilegitimasi peraturan dan undang-undang, ilmu pengetahuan, kebijakan, serta nilai-nilai yang diciptakan masyarakat. Dalam struktur sosial ini, tujuan gender adalah membangun perempuan sebagai kelompok yang berada di bawah laki-laki. Norma-norma gender dan harapan-harapan yang ditegakkan melalui sanksi informal atas perilaku gender yang dianggap tidak pantas oleh kelompok, serta melalui hukuman secara formal oleh pemilik otoritas. Maka kita paham kesenjangan gender bukan akibat dari jenis kelamin, fisiologi, hormon, dan kecenderungan genetik. Ketidaksetaraan gender adalah produk dari konstruksi sosial di masyarakat. Ia tidak bisa diselesaikan sebatas dengan memberi kesempatan. Cara pandang kita harus berubah.
solusi. Jadi kurangnya ada close aja biar sampai apa yang disampaikan. Untuk kasus ketidaksetaraan dalam peluang pekerjaan antara laki-laki dan perempuan. Oke. Solusi pendidikan inklusif memberikan pendidikan yang setara dan kesempatan yang sama bagi laki-laki dan perempuan. 2. Peluang karir mendorong perusahaan untuk memberikan peluang karir tanpa memandang jenis kelamin. Peningkatan kesadaran kampanye untuk mengubah persepsi masyarakat terhadap gender. Kebijakan kebutuhan implementasi kebijakan yang mendukung keseimbangan antara kehidupan kerja dan kehidupan pribadi. Pemberdayaan ekonomi memberikan pelatihan dan dukungan ekonomi kepada perempuan untuk meningkatkan kemandirian finansial. Melalui upaya ini diharapkan masyarakat dapat menciptakan lingkungan di mana satu setiap individu berpeluang untuk berusaha. Diharapkan supaya maksimal mereka tanpa diskriminasi. Ya. Sekian dari presentasi kelompok 4 hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh, Pak Rozi. Gimana kabarnya tadi setelah pembelajaran? Alhamdulillah ternyata begitu seru sekali. Seru ya anak-anak ya. Saya tadi aktif anak-anak tadi coba menyiapkan apa? Proyektornya juga itu berarti anak-anak ya. Oke Pak Rozi, ini ada refleksi hasil tadi waktu anak presentasi tadi ya. Kalau saya lihat aktif anak-anak. Tapi ada catatan saya tadi ini kayaknya beberapa kelompok tadi itu apa menyiapkan ini agak kurang cepat kayaknya ya apa laptopnya tadi kayaknya ya untuk koneknya mungkin sebelumnya kurang ini. Mungkin Pak Rozi bisa memberikan. Jadi ternyata anak-anak tadi ada yang terlupa membawa kabel HDMI. Oh Ya sehingga kabel VGA kan ke laptop dia nggak bisa sehingga perlu kabel tambahan dan pinjam ke bagian Sarnas. Iya jadi itu agak sedikit ya. Tapi ya alhamdulillah secara umum tadi kalau saya amati sudah bagus anak-anak yang presentasi juga sudah bisa sampaikan baik. Terus yang kelompok lain menanggapi ya luar biasa sampai tekan pakai. Jadi terima kasih Pak Rozi. Terima kasih waktunya. Saya mohon maaf mengganggu. Mudah-mudahan tadi masukan tadi menjadi masukan yang terbaik mungkin. Terima kasih masukannya. Ya mohon maaf waktunya mengganggu. Oke. Terima kasih Pak Rozi. Ya, mohon maaf untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Mudah.